Hai, selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Siti Nur Fatimah di kelas belajar online. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan semangat untuk memulai pembelajaran di semester 2. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan tema 5. Pengalamanku. Subtema 1. Pengalamanku di rumah pembelajaran 1 di kelas 2. Nah, murid-murid ibu sudah siap dan semangat untuk belajar? Coba perhatikan gambar berikut ini. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata, adik-adik. Nah, pengalaman Benny nih, di sini Benny bekerja sama di rumahnya bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga, seperti pada gambar nomor 1. Benny di sekolah pernah memenangkan lomba. Lomba yang dimenangkan Benny yaitu lomba membaca puisi, seperti pada gambar nomor 2. Selain itu, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin yang dilakukan di lapangan, seperti pada gambar nomor 3. Selain itu, Benny juga berpengalaman di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat, seperti pada gambar nomor 4. Nah, murid-murid ibu, ini adalah salah satu contoh terkecil dari pembelajaran kita hari ini. Coba lihat, liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny juga membantu ayah memperbaiki motor, dan Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Coba perhatikan kembali, apa sih yang dilakukan Benny pada gambar tersebut? Ya, Benny membantu ibunya untuk menggantikan jam dinding yang baterainya habis. Coba, apakah kalian pernah melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi kalian tetap harus membantu orang tua dan keluarga di rumah, ya. Nah, coba kita perhatikan percakapan ibu dan Benny dan kita baca bersama ya. Ibu, Benny, coba kamu lihat jam dinding di ruang tamu kita ya. Iya, Bu. Wah, Bu, jam dindingnya berhenti berputar. Ibu, aduh, lalu apa yang harus dilakukan? Benny akan mengganti baterai lama dengan baterai baru ya, Bu. Apa Benny bisa meraih jam dindingnya? Kata ibu. Bisa, Bu, kata Benny. Ibu, hati-hati anak saat naik ke atas. Baik, Bu. Namun, saat Benny naik ke atas untuk meraih jam dinding, Benny kurang berhati-hati. Lalu, jam dindingnya terjatuh. Ibu, wah, jam dindingnya pecah. Nah, siswa-siswa ibu, itu tadi percakapan Benny dan ibu di mana Benny sudah membantu ibunya mengganti baterai
jam yang mati dengan baterai jam yang baru. Namun karena Benny tidak hati-hati, jam dindingnya menjadi rusak karena terjatuh ke lantai. Coba sekarang kalian perhatikan gambar percakapan Benny kepada ibunya ketika Benny meminta maaf kepada ibunya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Benny. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa ya, ucap ibu. Nah, kalian harus bisa seperti Benny ya. Jika berbicara dengan orang tua, haruslah dengan bahasa yang sopan dan nada yang rendah. Nah, pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya. Apakah kalian pernah melakukan salah? Lalu, apa yang kalian lakukan ketika kalian berbuat salah? Pastinya kalian akan meminta maaf. Iya. Nah, kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Nah, kalimat meminta maaf biasanya mengandung sebuah makna. Contohnya, ibu berikan contoh ya. Tiara, aku minta maaf ya karena kemarin tidak bisa ikut belajar kelompok di rumahmu, ucap Rizka. Nah, dalam percakapan tersebut, siapa yang meminta maaf? Lalu, pada siapa Rizka meminta maaf? Kenapa Rizka meminta maaf kepada Tiara? Nah, itu salah satu contoh cara untuk meminta maaf. Dan kenapa seseorang meminta maaf kepada orang lain? Karena dia merasa melakukan sebuah kesalahan. Nah, ciri-ciri kalimat meminta maaf pasti dari kata awal ada kata maaf dan diakhiri dengan sebuah alasan. Nah, di sini kita akan beralih untuk belajar tentang alat ukur panjang dan alat ukur baku. Jadi anak-anak, alat ukur itu ada dua. Ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Apa sih alat ukur tidak baku itu, Bu? Nah, ibu berikan contoh ya. Alat ukur tidak baku yaitu contohnya depa, jengkal, langkah, dan hasta seperti pada gambar. Dan satuan ukur yang baku contohnya penggaris, jangka sorong, meteran pita, dan rometer seperti pada gambar. Satuan baku itu satuan yang sudah ditetapkan secara nasional. Misalkan satuan internasionalnya adalah meter. Jika dalam penggaris yaitu sentimeter. Nah, kalau alat ukur tidak baku itu apa, Bu? Alat ukur tidak baku itu di mana pengukuran tidak tetap. Misalkan jika kamu melakukan pengukuran menggunakan jengkal pada meja, ukuran hasil pengukuran kamu dan kawanmu akan berbeda karena tergantung panjang atau lebarnya jemari kelingking kamu hingga jemari ibu jari kalian. Itu pasti akan berbeda. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa bedanya alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Maka dari itu, coba praktekkan oleh kalian ukur 5 benda yang bisa diukur oleh penggaris di rumah kalian ya. Nah, ibu rasa pasti kalian sudah memahami materi tentang alat ukur
baku dan tidak baku, bukan? Selain itu, memahami juga tentang kalimat permintaan maaf. Sekarang, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat. 1, 2, 3.